Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Dwi Maulida dengan NIM 222 akan mempresentasikan materi tentang masa kebangkitan kembali hukum Islam. Setelah mengalami kemunduran beberapa abad lamanya, pemikiran hukum Islam bangkit kembali pada abad ke-19. Muncullah gerakan baru yang dipimpin oleh para ahli hukum yang menyarankan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Gerakan ini dinamakan dengan gerakan Salafiyah. Pada masa kebangkitan hukum Islam, terdapat beberapa tokoh yang ada, yaitu yang pertama yaitu Ibnu Taimiyah pada abad ke-14 atau 1263 sampai 1328. Ibnu Taimiyah yaitu membagi ruang lingkup agama Islam menjadi ibadah dan muamalah. Tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Abdul Wahab terjadi pada abad ke-17 atau 1703 sampai 1787. Abad ke-17, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, dia terkenal dengan gerakan Wahabi yang mempunyai pengaruh terhadap gerakan Padri di Minangkabau. Kemudian periode Jamaluddin Al-Afghani yang terjadi pada tahun 1839 sampai 1897. Pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yaitu beliau berpikir bahwa penyebab kemunduran Islam adalah penjajahan Barat pada dunia Islam, maka penjajahan Barat harus dilenyapkan. Kemudian ada Persatuan Umat Islam atau terkenal dengan Pan-Islamisme. Kemudian yaitu periode Muhammad Abduh yang berlangsung pada tahun 1849 sampai tahun 1905. Cita-cita Jamaluddin mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridho. Pikiran-pikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho mempengaruhi pemikiran umat Islam di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Pemikiran tersebut diikuti oleh gerakan sosial dan pendidikan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912. Menurut Dr. Charles C. Adam mengemukakan dalam bukunya Islam and Modernism in menyebutkan beberapa program pembaruan pemikiran yang dilakukan oleh Muhammad Abduh bahwa yang pertama yaitu membersihkan Islam dari pengaruh dan kebiasaan-kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, mengadakan pembaruan dalam Islam, pendidikan Islam terutama di perguruan tinggi. Kemudian merumuskan dan menyatakan kembali ajaran Islam menurut ala pemikiran modern. Kemudian mempertahankan dari membela ajaran Islam dari pengaruh Barat dan serangan agama lain. Yang terakhir yaitu membebaskan negeri-negeri yang penduduknya beragama Islam dari belenggu kejahatan. Kemudian yang terakhir yaitu masa Syekh Muhammad As-Sirhindi. Pada masa kebangkitan kembali hukum Islam, terdapat indikasi kebangkitan fikih pada periode ini. Yang pertama yaitu pembahasan fikih Islam. Kedua, terjadinya kodifikasi hukum Islam. Pada masa ini juga terdapat 4 pola utama pada fase ini, yaitu pertama modernisme, yang kedua ada survivalisme, yang ketiga ada tradisionalisme, dan keempat ada neo-survivalisme. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.